Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini, teman-teman dimanapun antum berada, saya akan bertanya, mengeksplorasi tentang perjuangan generasi milenial. Ingat, yang dimaksud dengan generasi milenial itu adalah generasi yang kelahiran 2000 ke atas, bukan ke bawah, teman-teman. Sebenarnya kalau saya ini masih belum termasuk generasi milenial, sekalipun waktu mondok itu berada pada fase-fase itu. Karena waktu mondok itu pun internet masih susah. Untuk online itu saja saya harus keluar pondok, sehingga kemudian nanti kita kolaborasikan, saya akan tanyakan bagaimana perjuangan, karena ini Ahmad Yahdillah ini sudah 3 tahun bertahan di pondok. Bagaimana rasanya, bagaimana suasananya, apakah sama teman-teman ketika mondok-mondok masa dulu ataupun mondok-mondok di masa sekarang? Tentu pasti ada persamaan, karena kata pepatah itu setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Ya, mungkin langsung dijawab oleh saudara Yahdillah ini, bagaimana perjuangan mempertahankan perasaan dan apa ya istilahnya, mungkin ketertekanan, keterbatasan biaya dan lain semacamnya selama berada di pondok ini sudah 3 tahun. Insya Allah habis bulan puasa ini sudah berangkat tugas. Silahkan dijawab, selama 3 tahun perasaannya bagaimana di pondok itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah cerita terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Umar Faruk Fazai tadi ya. Cerita saya gitu gini. Waktu saya SMP kelas 3 itu, waktu saya kelas 3 SMP, saya sering bertanya sama ibu. Saat saya berada di sawah membantu ibu, baik itu menyangkul sawah, baik itu menanam padi, saya sering bertanya, "Ibu, saya mau lanjutkan kemana MA-nya ibu?" Ibu selalu menjawab, "Gak usah sekolah nak, kerja saja." Lalu saya menjawab juga, "Ibu, saya pengen mondok." Lalu ibu jawab lagi, "Dari mana dapat biaya nak? Gak usah mondok, cukup kerja aja bantu ibu," kata ibu. Lalu dengan perasaan cinta saya ingin mondok, karena teman-teman saya semuanya mondok, lalu saya bilang kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku memang mendukung, tapi dia hanya mendukung hanya teori, bukan hanya materi saja, bukan dengan biaya, karena mereka semua sudah berkeluarga. Tapi dengan rasa cintaku ingin mondok, dengan keinginanku yang sangat kuat, saya selalu minta kepada ibu. Selain itu saya minta kepada saudaraku, saudara ibuku, baik nenekku maupun kakekku. Alhamdulillah dengan perjuanganku selama ini, saya minta kepada kiaiku Subairi untuk mengadukan keinginanku kepada ibuku. Lalu kiai saya itu Subairi Munaji sebagai guru, kalau kata Madura itu guru tolang, dia membantuku untuk memaksa ibuku untuk memberangkatkanku ke pesantren. Alhamdulillah hati ibuku akhirnya terbuka. Ibu memutuskan untuk memondokkan aku di sebuah pondok kecil yang tidak terlalu terkenal, yaitu pondok di Lepele, Miftahul Ulum kalau gak salah nama pesantrennya. Itu pesantren yang tidak terlalu terkenal, bahkan orang-orang di sini tuh gak ada yang memondok ke sana. Lalu saya, "Gak apa-apa ibu mondok di sana," kata saya pada ibu. "Semua persiapan sudah saya siapkan, baik dari seragam, kitab, semuanya sudah kami siapkan. Tapi keputusan ibu untuk memondokkanku di sana putus tiba-tiba. Entah ada apa, mungkin ibu dapat rahmat atau doa saya waktu bulan puasa kemarin terjawab. Karena kata guru bahasa Indo saya waktu SMP, dia bilang, 'Nak, kalau kamu menginginkan sebuah sesuatu, jangan lupa dari tanggal 21 bulan Ramadan, sholat tahajud dan doalah. Pasti doamu pasti tercapai.' Setelah sahur, saya selalu telah tahajud dan berdoa semoga saya dimondokkan ke pondok pesantren Mambul Bata-Bata. Alhamdulillah dengan doaku, hati ibuku terbuka juga. Ibu memilih keputusan untuk memondokkanku ke pesantren Mambul Bata-Bata dan membatalkan memondokkanku ke pondok Miftahul Ulum. Dan alhamdulillah semua keluargaku itu setuju.
Dan pada waktu itu hari Rabu, ibuku menangis kepada kakakku. Nah, kepada kakak tertuaku yaitu Abdul Hamid, dia menangis. Nah, nanti kalau nyampe pada kiriman, apa yang ibu kasih pada adikmu Yahdillah? Lalu kakak menjawab, kalau saya gak tahu bu, saya punya istri dan saya juga punya anak. Lalu nanya pada kakakku yang nomor 2 Zahro, kalau kamu gimana nak? Lalu kakakku itu menjawab juga, bagaimana lagi bu, saya udah pisah dari kamu, saya udah punya suami, saya punya tanggungan lain. Dan kakakku yang ketiga tanpa ditanya oleh ibuku menjawab, biar saya yang menanggung semua biayanya. Saya tidak akan menikah sebelum adikku lulus SMA, atau saya tidak akan menikah kalau adikku lulus dari pesantren. Biar saya yang biayai adik-adikku. Sudahlah ibu tidak usah memikirkan biaya adikku, biar saya semua yang membiayainya. Jadi kesimpulan dari awal itu, saya mondok selama 3 tahun dengan perjuangan yang begitu tinggi, dengan keinginan yang begitu tinggi. Itu hanyalah dukungan dari doa ibu dan ayahku, serta dukungan dari keluargaku, dan serta dukungan biaya dari kakakku yang nomor 3 yaitu Zainab, sampai dia rela tidak mau kawin karena ingin menyekolahkanku. Mungkin begitulah perjuanganku. Yaitu mungkin sebatas perjalanan hiruk pikuk ataupun lika-liku bagaimana kemudian Ahmad Yahdillah ini bisa mondok di pondok besar, mungkin pondok paling besar se-Madura di Mombolulu Bata-Bata. Yang ingin saya tanyakan di sini setelah sampai pondok, perihal apa saja problematika, karena ketika sudah sampai di pondok pasti kamu itu mengalami hal yang beda jauh dengan kondisi, situasi, dan keadaan yang ada di sini. Di pondok bagaimana? Cerita 1 tahun pertama dulu. 1 tahun pertama itu di pondok itu apa saja yang telah kamu perbuat? Ini maksudnya kesan ya? Iya. Nah, 1 tahun pertama di pondok itu apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin ini cerita saya yang sudah di pesantren tadi, karena saya bercerita tentang bagaimana perjuangan saya masuk pesantren, dan sekarang ceritanya saya masuk yang berada di pesantren. Iya, 1 tahun pertama. Okay. Nah, 1 tahun pertama saya mondok itu pada hari Rabu, entah tanggal berapa saya lupa, hari Rabu tahun 2017. Nah, pertama saya nyampe di sana, rasanya itu sangat tidak enak sekali. Bahkan saya waktu maulid itu, dari waktu maulid sampai jam 11 saya nangis terus, teringat kepada orang tuaku. Bahkan saya memiliki rasa kata Maduranya itu kasta muncul gitu. Bahkan baju-baju yang sudah saya rapikan di dalam lemari itu saya kembalikan lagi ke dalam tas. Saya ingin pulang waktu itu. Dikeluarkan lagi Dan dimasukkan ke dalam tas. Saya ingin pulang dan pamit kepada. Coba alasan untuk mau pulang balik lagi ke rumah itu apa? Nah, alasan pulang, apakah karena faktor biaya ibu barusan ataupun faktor lain? Memang tidak betah dengan kondisi suasana baru itu. Nah, alasan dari saya pengen pulang tadi itu sebenarnya bukan karena biaya dari orang tua saya, karena kakak saya sudah menanggung semuanya. Nah, alasan dari saya pengen pulang itu karena mendengar cerita-cerita dari santri-santri yang udah lama. Katanya jam 9 harus gini, jam 10 harus gini, semuanya serba diatur. Jadi saya gak kayak robot ya? Iya, saya gak mau seperti ditekan-tekan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah, dengan mungkin karena Allah masih sayang kepada saya, karena tentunya Allah masih sayang, Dia mengubah keputusanku dengan mendatangkan sebuah anak kecil. Dia anak baru juga, sama berangkatnya sama hari Rabu sama dengan saya. Nah, pas saya masukin baju, dia bertanya, "Kak, mau kemana kok dimasukin lagi?" Lalu saya menjawab, "Saya ingin pulang, saya nggak betah." Lalu dia menjawab perkataan saya tadi, "Apa kamu gak kesian sama ibu kamu? Ibu kamu di sana kerja Kak demi memudahkan kamu. Ayah kamu juga kerja ingin memudahkan kamu. Masa kamu sia-siakan itu?" Alhamdulillah dengan perkataan itu hati saya terbuka, dan baju yang berada dalam tes itu alhamdulillah saya keluarin lagi dan masukin di dalam termotivasi ya. Termotivasi untuk bagaimana kemudian tidak sudah menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Iya.
Alhamdulillah dengan itu berarti proses 1 tahun. Selain memang tidak betah ingin pulang balik lagi ke rumah, selama 1 tahun itu apa lagi Nah, fenomena ataupun suasana yang kamu dapatkan di sana? ini mungkin ini adalah kesan yang paling lucu bagi hidup saya sendiri. Mungkin bagi anda semua mungkin juga lucu. Nah, saya mondok itu hari Rabu dan hari Kamisnya saya langsung disangsi waktu itu. Disangsi, nah, kena sanksi. Iya, kan saya gak tahu kalau ada istilah jam belajar gitu. Jam Gak ada istilah jam belajar, saya juga gak tahu karena saya masih santri baru. Nah, Pak Buah saya itu kalau di pesantren itu Pak Buah itu adalah orang yang paling tua dalam kamar atau orang yang paling lama mondoknya gitu. Pak Buah saya itu nyuruh, nanti kalau ada jam 10 ada bel, ingat pegang buku gitu. Jangan sampai tidur, jangan sampai kolong, dan pegang buku dan baca bukunya, karena waktu jam belajar itu adalah doa langsung dari kiai gitu katanya sih. Nah, nyampe jam 10 ada bel, saya lupa gak megang buku. Saya tidur di pinggir pintu sambil nangis, mikirin ibu, mikirin ayah, semuanya keluarga saya pikirin. Ada orang gini bilang, "Woi, ketiduran berarti waktu iya, itu." waktu ketiduran dia bilang, datang taftis itu ya. Namanya taftis sekarang, namanya taftis. Lalu dia nyamperin saya, "Woi, mana kitabnya?" Iya, saya orang nggak tahu, saya soalnya baru. Ya saya nggak jawab. Lalu dia nggak ngambil kitab saya, ngambil kopiah saya. "Ayo ikut saya ke depan kantor perpus," katanya. Perpus. Nah, saya nggak tahu mana perpusnya gitu. Saya cari-cari perpus itu sampai pusing pokoknya. Nah, pas itu karena saya nggak tahu perpusnya, saya kembali lagi ke kamar. Saya tidur lagi, taktiknya itu kembali lagi. Dia nanya, "Mana anak tadi yang saya bawa kopiahnya?" "Tidur, Tat," kata teman saya. Lalu dia bukan hanya membawa kopiah saya, dia malah membawa saya eketeng, kata Maduranya itu eketeng. Diangkat langsung. Digendong ya. Iya, saya langsung dibawa ke depan perpus, disuruh berdiri di sana. Malunya lagi, saya pakai kalung bernama melanggar gitu, anak baru melanggar. Saya malunya gitu. Nah, itu mungkin kesan yang paling lucu 1 tahun pertama. Selain itu mungkin ada lagi. Tidak betah, kedua itu santri baru langsung kena punishment, kena sanksi dari taftis. Dan ini mungkin kisah perjuangan saya, dan sampai sekarang alhamdulillah saya menjadi kepengurusan. Ini 1 tahun pertama ini. Iya. Sekarang 1 tahun kedua ya. Kalau memang tidak ada lagi pesannya. 1 tahun kedua itu kemudian apa yang kamu lakukan? 1 tahun pertama ini masih ada kisah perjuangan. Masih perjuangan untuk apa? Nah, perjuangan gini. Kan dari waktu SMP itu ada Ibu Uus, namanya itu Bu Uus, yang ngajar bahasa Indo di SMP saya. Dia selalu mengajarkan saya cara menulis cerpen, cara menulis puisi, opini dan sebagainya. Nah, dia ngasih tahu saya bahwa semuanya itu masuk pada jurnalistik gitu, pada jurnalistik. Nah, karena saya mendengar cerita dari alumni bahwa jurnalistik itu sangat penting, berada di pesantren maupun di mana-mana sangat penting. Jadi saya mencari lembaga pengembangan jurnalistik di pesantren. Di mana lembaga pengembangan jurnalistik? Nah, pas itu saya mondoknya masih nyampe 1 minggu kalau nggak salah. Nah, dan itu saya lulus, kalau di pesantren itu ada tesan lulus masuk kelasnya. Waktu kelas S berapa gitu. Nah, saya itu masuk pada 10, karena saya masuknya MA 10 S14, yaitu kategorinya itu kelas paling bawah, tempatnya orang-orang bodoh gitu. Orang-orang bodoh. Dan kelasnya itu dipisah dengan kelas-kelas yang lain. Jadi kalau ada informasi dari kepala sekolah, jadi saya gak dengar apa-apa gitu. Soalnya kelasnya sangat jauh dari kelas-kelas dari kantor akses informasi sulit. Ya, sulit. Jadi saya gak tahu ada informasi apa itu. Nah, pas waktu itu ada teman saya ngasih tahu sama saya pas datang sekolah gini. Jadilah ada informasi sekolah jurnalistik, kalau kamu mau ikut sekolah jurnalistik. Di mana informasinya? Ada di sekolahan barat gitu. Ya, itu sekitar berapa bulan informasi yang kamu dapat tentang mengenai sekolah jurnalistik, tes jurnalistik itu? Itu waktu saya mondok. Sekitar yang kamu ingat itu berapa bulan setelah mondok itu? Setelah mondok? Iya. Bisa diingat? Gak bisa. Atau lebih dari 1 tahun? Lebih, soalnya berarti masuk pada tahun kedua lah, anggaplah tahun kedua.
Bukan, ini tahun yang pertama. Oh, masih tahun pertama. Soalnya informasi itu ada saat saya mondok di sana nyampe 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya, 1 minggu dari Oh, mondoknya. iya, berarti masih pada fase tahun pertama. Tahun mondok pertama. di pondok. Nah, saya masih menghiraukan apa kabar dari teman saya itu, soalnya saya mau fokus belajar kitab dulu karena anak-anak yang berada di 10 S14 itu adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa baca kitab. Oh iya. Jadi saya tekunin niat saya untuk belajar baca kitab terlebih dahulu. Kitab ini. Iya. Nah, pas hari Jumat ada sebuah bulletin yang namanya Iqra. Di sana ada sebuah bulletin namanya Iqra. Pas saya baca ada karya-karya anak santri bata-bata itu. Jadi saya keinginan karya saya pengen tampil di situ. Nah, karena saya gak bisa nulis cerpen, nulis puisi, nulis ini gak bisa nulis yang tiga-tiganya itu, tapi pengen tampil di sebuah bulletin. Saya cari buku sebuah majalahnya Fatwa. Iya. Saya copy paste cerpennya dan saya kirim ke sana. Tapi alhamdulillah tidak diterima. Ditolak karena sudah diterbitkan di katanya dan bukan penulisnya. Iya, ketahuan. Nah, kalau pas itu waktu itu ada informasi, saya cari lagi informasi sama teman saya itu gimana cara daftarnya sekolah jurnalistik. Dia bilang katanya daftar ke lembaga pengembangan jurnalistik, ada kantornya. Saya kan nggak tahu kantornya karena saya mondoknya masih nyampe 1 minggu di sana. Saya datang ke perpustakaan karena saya sudah tahu perpustakaan waktu itu. Saya nanya ke pihak perpustakaan, "Bang, di mana kantor pengembangan jurnalistik?" Dia bilang di selatan Congkop katanya. Di utara Congkop. Bilangnya di gang gitu ya. Iya, bilangnya di belakang di utara Congkop. Sekarang kan sudah pindah. Pindah ke belakang perpus. Di belakang M2KD juga. Iya, di belakang M2KD. Nah, karena pihak perpus itu bilangnya di utara Congkop, saya datang ke kantor pesantren waktu itu. Iya. Ya dengan muka polos karena saya masih baru-baru, nggak tahu apa-apa gitu. Saya datang ke kantor pesantren, saya langsung datang ke pengurus pesantren. "Assalamualaikum," kata saya. "Bener apa cowok?" katanya. Dia kira saya pengen minta tanda tangan, pengen pulang. Tapi ternyata tidak. Saya langsung bilang gini, "Pengen daftar sekolah jurnalistik." "Bukan di sini cowok tempatnya," dia bilang gitu lagi. Terus saya dianterin oleh pengurus. "Oh, di sini cowok tempatnya, silahkan kamu masuk ke dalam. Di sana ada pintu lagi." Karena pintu sekolah jurnalis itu ada 2, ada pintu luar, ada pintu dalam. Tempatnya itu kayak gua. Iya. Nah, "Oh, di sini Ustaz, terima kasih Ustaz," kata saya. Waktu itu azan maghrib. Saya jaga jadi, soalnya ada sholat berjamaah di musola. Saya gak jadi daftar, saya ikut berjamaah di musola. Nah, setelah sholat berjamaah ada tahlil bersama karena waktu itu malam Selasa. Karena waktu itu malam Selasa saya mau daftar itu. Nah, ikut istighosah di sebuah daerah saya, maksudnya itu di asrama saya itu ada istighosah. Iya. Nah, setelah istighosah saya ngajak Ilzam tadi, teman saya yang sudah membawa kabar bahwasanya ada sekolah jurnalistik. Saya ngajak dia, pas saya nyampe di depan pintu lembaga pengembangan jurnalistik itu, lampunya padam. Waktu itu hujan deras lagi. Itulah perjuangan saya. Nah, saya bilang sama Ilzam, "Zam, gimana Sam ini jadi mau daftarnya?" "Udahlah, masuk aja. Lampunya mati Zam, jalannya gak ketahuan," kata Jadi waktu itu sempat daftar juga berarti. Enggak sempat langsung masuk. Langsung masuk saya. Jadi enggak pakai daftar, enggak pakai tes. Enggak, ini daftar. Oh, daftar. Ini perjuangannya masih ada di dalam. Oh, meskipun padam lampunya, mati lampu tapi tetap maksa masuk ke dalam. Tetap maksa. Tapi ada formulirnya. Ada formulirnya waktu itu. Ada juga, ada semacam tes apa yang harus disetorkan apa. Alhamdulillah ada tes. Nyetor nama dan bayar uang. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang bisa nyetorkan karya. Kalau sekarang itu nyetor nama sekaligus nyetor karya. Ya. Karena sekarang dan dulu itu beda. Terus? Nah, pas saya nyampe di depan pintu itu kan saya basah kuyup, waktu itu hujan basah kuyup. Gimana ini saya mau lanjutin udah taruh tidak? Udah lanjutin aja. Samisan becah katanya karena waktu itu saya basah kuyup. Nah, terus saya masuk ke dalam dengan jalan yang tidak biasa. Maksudnya itu padam waktu itu, mati lampu. Jadi jalannya tidak ketahuan. Di dalam itu becek. Soalnya di sana sebenarnya bukan kantor jurnalistik, itu kantor sakera. Tempat orang-orang dialihfungsikan ya. Iya, dialihfungsikan kepada lembaga pengembangan jurnalistik. Nah, saya masuk waktu itu pas saya langsung
langsung dijatuhin sebuah kardus yang isinya buku. Mungkin itu sebuah apa ya, Ilham. sebuah ilham. Mungkin Allah nuntut saya bahwa saya harus nulis sebanyak, harus baca dulu gitu. Baru kemudian Sebanyak buku yang ada dalam kardus itu. Saya dijatuhin dari atas. Nah, kepala saya waktu itu langsung pusing. Nah, jadi saya gak jadi daftar, yang daftar itu Ilzam, tapi pakai nama saya. Karena saya waktu itu kesakitan karena dijatuhin kardus dari atas. Mungkin itu sebuah perjuangan saya masuk ke lembaga pengembangan jurnalistik, dan alhamdulillah sekarang saya masih tetap berada menjadi pengurus lembaga pengembangan jurnalistik di sana. Ini masih 1 tahun pertama ya. Iya. Kemudian 1 tahun kedua. 1 tahun kedua itu apa yang kamu peroleh dari perjuanganmu itu? Kan perjalanannya sampean yang menonjol ini di pengembangan jurnalis. Di tahun kedua ini yang kamu lakukan itu apa saja? Nah, di tahun kedua itu banyak pengalaman yang saya alami karena saya sudah bukan lagi santri baru gitu. Jadi kepedeannya itu ketinggian sudah. Nah, sudah GR ya. Sudah GR. Waktu itu saya waktu kelas 2 MA kelas 2 saya, karena kemarin waktu kelas 1-nya masuk di 10 S14 adalah tempat orang-orang paling bodoh. Kelas 2-nya itu saya masuk di S7, tempat orang-orang yang standar. Gak bodoh, gak pintar gitu. Berarti sudah ada progres, ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. peningkatan. Nah, jadi waktu itu saya memiliki komitmen, memiliki impian untuk pindah ke IPA, karena waktu itu saya IPS. Di kelas 2-nya? Iya, saya punya mimpi untuk pindah ke IPA. Karena saya dengar dari kakak saya itu, anak IPS itu adalah sampah dari anak IPA. Kalau gak lulus IPA berarti ke IPS, dibuang ke IPS. Berarti IPS itu sampah ya, katanya. intinya kesannya kurang baik kalau masuk Iya, kalau IPS. Karena siswanya sering tidur, pokoknya semacamnya gak enak kedengarannya. Nah, saya memiliki mimpi untuk pindah ke IPA. Lalu saya tes IPA waktu itu ke Ustadz Muhlis. Tapi dia bilang, kamu gak pantas masuk IPA, masuk IPS aja katanya. Ya saya terpaksa masuk IPS, dan saya waktu masuk IPS tapi sempat daftar IPA waktu itu. Waktu kelas 1 sempat tapi gak lulus. Oh, yang kelas 2? Di kelas 2 sempat tes tapi gak lulus juga. Ya, masih karena wawancara tentang organ tubuh, saya juga gak tahu organ tubuh apa, saya juga tidak tahu. Intinya kurang dasar ya. Iya. Dan keberuntungan. Nah, karena saya tidak lulus waktu itu, tidak lulus masuk IPA, saya terpaksa masuk IPS lagi waktu kelas 2-nya. Melanjutkan IPS. Tapi mimpi saya itu makin tinggi. Saya memiliki janji begini. Saya gak akan masuk IPA, saya gak masuk IPA gak apa-apa. Tapi saya berjanji kelas 2 saya harus bintang kelas, kata saya. Saya harus ranking kelas, kata saya gitu dalam hati. Jadi saya jalanin semester 1-nya gitu, dan alhamdulillah saya menjadi bintang kelas di sana, menjadi ranking 2 kalau nggak salah, ranking 2. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah ada peningkatan di kelas 2 IPS ya. Alhamdulillah ada peningkatan. Ranking 2 langsung. Waktu selain ranking 2 di tahun kedua ini apa saja? Perolehan lah. Pencapaian itu di tahun kedua ini. Di tahun kedua itu pencapaian saya mungkin yang menurut saya ini berhasil. Pertama, saya menjadi ranking 2. Waktu semester 1. Ya. Waktu semester 1 juga saya memenangkan lomba juara 1 menulis puisi di kelas meeting. Kelas meeting OSIS. Iya, ya? kelas meeting OSIS. SMA. Terus yang ketiga itu saya ranking 1 semester 2-nya. Ranking 1 semester 2. Semester 2-nya ranking 1. Alhamdulillah semakin naik. Dan yang keempat itu saya dipilih untuk mengikuti lomba olimpiade se-Kabupaten Pamekasan. Se-Kabupaten. Berarti terpilih sebagai peserta. Iya. Ini di tahun kedua. Ada lagi kira-kira? Kalau di tahun kedua mungkin nggak ada. Sekarang tahun terakhir, tahun ketiga, mungkin ini tahun penentuan dan juga nanti juga akan berangkat tugas sehabis bulan puasa. Apa saja di tahun ketiga ini yang sudah dieksplor, yang sudah dicapai apa saja? Nah, pertama di waktu kelas 3 ini saya harus bingung milih yang mana. Karena waktu kelas 2 kan di pesantren saya itu ada yang namanya istilah otonom. Badan otonom. Saya ikut otonom fikis waktu kelas 2-nya. Kelas 2. Nah, kelas 3 saya bingung karena saya waktu itu
diminta oleh ketua Fikis untuk ngajar di Di Fikis. Fikis. Nah, pas saya bilang ke ketua lembaga pengembangan jurnalistik, karena saya sudah menjadi pengurus di sana, dia tidak mengizinkan saya untuk mengajar di Fikis. Dia meminta saya harus fokus di Di jurnalistik. Sekarang di kelas 3 ini, ke tahun 3 terakhir ini, sampean sudah menduduki posisi apa di struktural organisasi jurnalistik itu? Di bendahara umum. Di bendahara umum berarti. Ya. Iya. Nah, waktu itu saya bingung mau pilih apa, mau pilih jurnalistik apa mau pilih Fikis. Kalau pilih jurnalistik saya otomatis saya bisa berkarya, kalau pilih Fikis saya otomatis saya pintar fikihnya gitu. Oh, berarti dilema antara dua pilihan. Iya, dua pilihan. Di lembaga Fikis dan di lembaga Pengembangan jurnalistik. Jadi Terus saya mikir waktu itu, saya mikir mau pilih mana. Nah, pas saya pikir-pikir, banyaknya ilmu yang saya peroleh itu dapat dari sekolah jurnalistik. Baik itu saya memenangkan waktu tahun ketiga ini juara 3 debat ilmiah. debat ilmiah. Debat ilmiah. Karena terbiasa banyak baca buku, bisa berdebat ya. Iya, di sebata-bata, sebata-bata. luar biasa. Juara 3 debat ilmiah sebata-bata. Sebata-bata. Dan juara 1 Indah, ini lantaran sampean bisa debat kayak gini, ngomong lancar kayak gini, ini kan faktornya apa? Karena sering diskusi apa sering banyak buku? ya pertama banyak baca buku. pertama banyak membaca buku. Kemudian Yang kedua diskusi bersama teman-teman. Jadi gitu. terbiasa Sudah ketika terbiasa. debat. Ya, terus. Nah, ini yang pertama di tahun ketiga pencapaian juara 2 juara 2 debat ilmiah sebata-bata. Ilmiah sebata-bata. Nah, ini pencapaian saya yang tidak pernah saya menyangka. Saya juara 1 menulis cerpen Sesurabaya dan Madura, pesantren, antar pesantren. Iya. Penyelenggaranya siapa itu? Penyelenggaranya itu dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Syekhona Khalil Banggala. Iya, Syekhona Oh, Khalil. ini Sesuramadu. Sesuramadu antara Surabaya dan Madura. Nomor 1. Nomor 1. Penulis cerpen. Dan hadiahnya itu lumayan lah. Soalnya 1,5 juta.